Malam itu, hujan turun tanpa ampun. Petir menggelegar, menyambar langit gelap yang tak bersahabat. Riko, seorang pengemudi ojek online, tengah menempuh perjalanan pulang setelah mengantar penumpang terakhir ke daerah pinggiran kota yang asing baginya. Di antara perbukitan sunyi dan hutan-hutan yang menjorok ke sisi jalan, GPS di ponselnya mulai kacau, jarum arah berputar-putar tak tentu. Sinyal menghilang. Di depan, jalanan menanjak dan penuh kabut. Tak ada satupun kendaraan lain melintas. Riko mulai cemas, tetapi ia tetap melajukan motornya pelan-pelan, berharap menemukan pemukiman atau tempat berteduh sementara. Setelah beberapa menit menyusuri jalan sunyi itu, samar-samar ia melihat cahaya kuning temaram di sisi kanan jalan, seperti lampu dari warung kecil. Papan kayunya tergantung miring bertuliskan Warung Mbah Sri. Catnya pudar, hampir tak terbaca. Anehnya, tidak ada suara kendaraan lain, tidak terdengar suara orang, hanya hujan dan angin. Karena perutnya lapar dan tubuhnya menggigil, Riko memutuskan singgah. Ia memarkir motor di depan warung dan masuk. Begitu membuka tirai bambu di pintu masuk, ia disambut oleh aroma hangat, bau sayur lodeh, sambal, dan kayu bakar. Di dalam, suasananya remang, hanya ada satu lampu gantung yang redup. Seorang wanita tua duduk di belakang etalase, senyumnya lebar namun matanya tajam menusuk. "Selamat malam, Nak. Hujan ya?" sapa si wanita dengan suara serak namun ramah. "Iya, Bu. Boleh numpang makan dan neduh sebentar?" "Silakan. Semua makanan di sini gratis untuk pengembara malam." Riko terkejut, tapi rasa lapar lebih kuat dari rasa curiga. Ia duduk dan mulai menyantap makanan yang disajikan. Nasi hangat, lodeh, dan tempe goreng. Rasanya sangat enak, seperti masakan rumah neneknya dulu. Namun, saat ia hendak bertanya jam berapa warung ini tutup, ia menyadari sesuatu. Tidak ada bayangan tubuhnya di lantai warung itu. Ia menoleh ke kaca jendela. Hanya wanita tua itu yang punya bayangan. Lampu gantung tiba-tiba berkedip. Angin dingin menyapu dari arah belakang. Riko menelan ludah. Bulu kuduknya berdiri. "Kenapa kamu menatapku begitu, Nak?" tanya si wanita dengan senyum yang kini tampak lebih lebar dari tadi. Riko tercekat. Sorot mata wanita tua di depannya kini berubah tajam, seolah sedang mengukur isi pikirannya. Tangannya yang keriput tetap sibuk menuang teh hangat ke dalam cangkir tanah liat, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Riko tahu ada yang tidak beres. Ia memalingkan wajah ke jendela lagi. Kabut semakin tebal dan suara hujan kini terdengar seperti bisikan, bukan dari luar, tapi dari balik dinding warung. "Balik, balik," bisik itu, pelan dan berulang. "Bu, ini daerah apa ya? Kok saya nggak pernah lihat warung ini sebelumnya?" tanya Riko, berusaha terdengar tenang. Wanita itu hanya tersenyum. "Ini tempat persinggahan bagi mereka yang tersesat. Tidak semua bisa melihat warung ini, Nak." Riko merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berdiri perlahan, bersiap untuk pamit dan segera pergi. Tapi ketika ia menengok ke pintu, tirai bambunya sudah berubah. Bukan lagi bilah-bilah bambu biasa, melainkan helaian rambut panjang, basah, dan meneteskan darah. Riko mundur selangkah. "Ini apa, Bu?" Wanita itu menatapnya tajam. "Kamu sudah makan hidangan dari dunia kami, Nak. Tidak mudah pergi begitu saja." Suara kursi kayu di pojok warung mendadak bergeser sendiri. Dari balik dinding muncul sesosok pria berpakaian compang-camping. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia hanya berdiri di sana, menatap Riko, lalu perlahan menggeleng pelan. "Jangan lawan, nanti mereka marah," katanya lirih, sebelum kembali lenyap ke balik tirai rambut itu. Detak jantung Riko berpacu kencang. Ia meraih ponselnya, mati total. Ia tak tahu harus lari kemana.
Tapi satu hal yang pasti, warung ini bukan milik dunia manusia. Wanita tua itu kini berdiri. Tubuhnya lebih tinggi dari yang terlihat sebelumnya. Wajahnya mulai berubah, kulitnya mengelupas, memperlihatkan wajah lain di bawahnya. Keriput, tapi tersenyum puas. "Selamat datang, Riko. Kamu tamu istimewa malam ini." Riko terpaku. Jantungnya berdegup liar, tapi tubuhnya seolah tak mampu bergerak. Sosok wanita tua itu kini berubah menyeramkan. Kulitnya menggantung robek seperti kain lap, matanya menjadi hitam legam seperti lubang tak berdasar, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dari dapur terdengar bunyi langkah kaki, berat dan terseret. Riko mencium bau amis yang menyengat, bercampur dengan bau gosong. Perlahan, 3 sosok lain muncul dari belakang dapur. 1 pria tua dengan kepala tertunduk, 1 anak kecil yang memeluk boneka rusak, dan 1 wanita muda dengan rambut menutupi seluruh wajah. Mereka berdiri di belakang wanita tua itu, diam, hanya menatap Riko seolah menantinya menyadari sesuatu. "Kenapa?" "Saya?" Riko akhirnya berhasil bersuara. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Wanita tua itu menunduk sedikit, lalu berbisik, "Kamu melihat kami, itu saja sudah cukup." Riko berbalik dan mencoba menerobos tirai rambut di pintu, tapi tirai itu kini menempel seperti daging hidup. Ia menariknya, menendangnya, namun tak bergeming. Di balik tirai hanya terlihat kabut pekat dan bayangan-bayangan hitam yang berputar seperti arwah gelisah. "Kamu harus menyelesaikan makanmu dulu," kata si anak kecil sambil menunjuk ke piring Riko yang kini berubah isinya. Bukan lagi nasi dan lodeh, melainkan potongan daging merah mentah yang masih berdarah. Di atasnya terselip seutas kalung, kalung yang dikenakan Riko semasa kecil, hadiah dari almarhum neneknya. Riko mundur, matanya membelalak. "Apa-apaan ini?" Si wanita muda berambut panjang melangkah maju, lalu berbisik pelan ke telinga Riko. "Kalau kamu tidak mau jadi bagian dari warung ini, kamu harus keluar sebelum ayam berkokok." Tiba-tiba, Riko merasa seperti ditarik oleh sesuatu. Sebuah dorongan kuat dari dalam dadanya untuk lari. Ia melihat jam di dinding warung. Jarumnya terus berputar cepat seperti waktu berputar gila. Ia tahu malam belum akan berakhir dan ia punya waktu sangat sedikit. Riko menatap jam dinding tua itu. Jarumnya berputar seolah tak mengenal waktu. Tapi dalam hatinya ia tahu waktu bukan hanya bergerak, ia sedang dihitung mundur. "Keluar sebelum ayam berkokok." Bisik suara wanita berambut panjang itu kembali menggema di telinganya. Tapi bagaimana caranya? Tirai pintu masih seperti dinding hidup. Makanan di meja berubah menjadi potongan tubuh. Dan keempat, sosok penghuni warung kini duduk mengelilinginya. Seperti keluarga yang menanti satu anggota lagi untuk bergabung. Riko mengambil napas, lalu beranikan diri bertanya, "Kalau saya makan, saya akan jadi seperti kalian ya?" Wanita tua itu tertawa, tawanya memekakan telinga, seperti suara banyak orang sekaligus. "Kami dulu juga pengelana, Riko. Orang-orang yang terjebak, lapar, lelah, sendiri. Dan warung ini memberi tempat," ucapnya, kemudian menatap Riko tajam. "Kalau kamu menolak, kamu akan diantar ke tempat lain, tempat yang lebih lapar dari kami." Tiba-tiba, dinding warung berubah. Catnya mengelupas, kayunya membusuk di depan mata. Di balik jendela, bayangan manusia tanpa wajah mulai berkeliaran, merayap di kaca, mengintip ke dalam. Riko menguatkan diri, matanya mencari celah. Jendela. Satu-satunya lubang yang belum membentuk tirai rambut atau berubah menjadi daging. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke arah jendela dan memukul kaca dengan kursi. Tapi kaca itu tidak pecah. Ia
seperti elastis, menyerap pukulan seperti jeli hidup. Saat ia hendak memukul lagi, tangan kecil menggenggam lengannya. Si anak kecil tadi. "Tolong aku juga keluar," bisiknya lirih, matanya penuh air. "Aku sudah lama di sini. Aku nggak ingat lagi nama orang tuaku." Rico terdiam. Ada keraguan. Ia bisa saja lari sendiri, tapi meninggalkan anak ini seperti membiarkannya membusuk di tempat kutukan ini. "Kalau kamu tahu jalan keluar, bantu aku. Ayo sama-sama," ucap Rico cepat, menatap matanya serius. Si anak menunjuk ke arah dapur. "Ada pintu lain, tapi cuma bisa dibuka kalau kamu masih hidup." Rico menoleh ke arah para penghuni warung. Mereka perlahan berdiri. Semua tersenyum, tapi bukan senyum ramah, melainkan senyum lapar. "Kamu tidak akan bisa lari jauh, Rico," ucap pria tua dengan suara bergema. "Warung ini menanam akar di hatimu." Rico menggenggam tangan si anak kecil erat. Ia tahu hanya satu pilihan yang tersisa, lari ke dapur dan bertaruh pada apapun yang ada di balik pintu itu. Dan waktu terus berdetak. Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara kokok ayam pertama. Rico berlari menuju dapur, menggandeng si anak kecil erat-erat. Langkahnya berat, seolah lantai kayu warung mencoba menahannya. Di belakang, suara tertawa para penghuni warung menggema, berubah menjadi raungan binatang, parau dan mengerikan. "Terus lari," seru si anak, menunjuk celah pintu tua di ujung dapur yang hampir tak terlihat tertutup karung goni dan perabot usang. Rico menendang pintu itu keras, terkunci. Ia menggedor-gedor, panik. "Buka, ayo buka." Tiba-tiba, anak kecil itu berkata, "Kuncinya ada di bawah tungku, harus pakai darah hidup." Rico menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Namun anak itu hanya menunjuk ke sebuah pisau tua berkarat yang tertancap di balok kayu dapur. Rico tanpa berpikir panjang meraih pisau itu dan menggores telapak tangannya sendiri. Ia meneteskan darahnya ke celah bawah tungku. Klik, suara logam tua terbuka. Pintu dapur berderit dan dari baliknya terlihat lorong sempit dan gelap, penuh dengan akar pohon dan anyaman rotan yang membentuk dinding alami. Dari lorong itu, hembusan angin kering berbau tanah dan bunga Kamboja layu. Tanpa ragu, Rico menarik anak itu masuk ke lorong. Begitu mereka melangkah masuk, pintu di belakang mereka tertutup sendiri, menghilang. Kini hanya lorong di depan mereka, meliuk panjang seperti usus bumi. "Namamu siapa?" tanya Rico, masih menggenggam tangan si anak. Anak itu diam sebentar, lalu menjawab lirih, "Kayla, aku ingat sekarang, namaku Kayla." Mereka terus berjalan. Di sepanjang lorong, terdengar bisikan-bisikan, suara orang berdoa, menangis, tertawa cekikikan, dan memanggil nama Rico berulang-ulang. "Rico, Rico, Rico." Kayla mulai gemetar. "Mereka mengikuti kita, jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Lorong tiba-tiba bergetar, dinding akar berdenyut seperti jantung, dan dari celah-celahnya mulai merembes cairan hitam pekat. Tiba-tiba, di ujung lorong tampak cahaya remang, seperti pelita tua yang digantungkan di langit-langit. Tapi di depannya berdiri sesosok bayangan tinggi, kurus, kepalanya hampir menyentuh langit-langit lorong. Sosok itu tak bersuara, tapi tangannya panjang menggantung, dan dari ujung jarinya menetes darah segar. Ia tidak bergerak. Kayla mencengkeram lengan Rico. "Itu penjaga pintu." Rico tahu, jika mereka ingin keluar dari tempat ini, mereka harus melewati sosok itu. Dan waktu terus berjalan. Di kejauhan, kokok ayam kedua terdengar. Sosok itu berdiri tak bergerak di tengah lorong, membelakangi cahaya samar dari lampu gantung tua. Rico dan Kayla berhenti beberapa langkah darinya. Lorong terasa semakin sempit,
Udara makin dingin dan jantung Riko berdetak sekeras suara langkah mereka. "Dia akan bertanya," bisik Kayla. "3 pertanyaan. Kalau jawabannya salah, kita nggak bisa keluar." Riko menelan ludah. "Kamu pernah lihat dia sebelumnya?" Kayla menggeleng. Tapi suara-suara di lorong bilang begitu. Tiba-tiba, mata muncul di dada sosok itu. 1, 2, 3, 7 mata yang terbuka bersamaan, menatap lurus ke arah Riko dan Kayla. Lalu, suara berat bergema dari dalam lorong. "Siapa nama yang hilang darimu?" Riko terdiam. Ia merasa pertanyaan itu bukan sekadar soal nama. Kepalanya berputar, pikirannya mencari arti. Kayla mencoleknya. "Jawab dari hatimu, bukan dari pikiranmu." Riko memejamkan mata. Di benaknya terlintas wajah-wajah orang yang pernah ia lupakan, kenangan yang tenggelam, dan satu nama muncul, yang ia bahkan tak tahu kenapa bisa terlintas. Rani. Tiba-tiba, mata-mata itu mengerjap pelan dan cahaya di belakang sosok itu berkedip 1 kali. "Benar," ucap suara itu. Riko menghela napas lega. Pertanyaan kedua, suara itu bergema lagi. "Apa yang telah kau makan di duniaku?" Riko langsung teringat pada piring di warung, potongan daging merah berdarah, dan kalung neneknya. Tapi jawabannya bukan cuma soal benda, pikirnya. Itu ujian. "Kenangan dan keterikatan," jawab Riko mantap. Hening sejenak, mata-mata itu bergerak perlahan dan cahaya kembali berkedip. "Benar." Kayla menggenggam tangan Riko lebih erat. Satu lagi, sosok itu kini menunduk sedikit. Matanya menghilang, digantikan senyum lebar yang tak wajar. Lalu pertanyaan ketiga terdengar. "Apa yang akan kau korbankan untuk kembali?" Riko terdiam. Kali ini dia tahu, tak akan ada jalan keluar tanpa kehilangan sesuatu. Pilihannya berat. Ia menatap Kayla. Anak itu masih kecil, matanya memohon, tubuhnya gemetar. "Kalau aku bilang, aku ingin menukar tempatku dengan dia?" tanya Riko pelan. Yakin. Lorong bergemuruh. Sosok tinggi itu mulai menyeringai, kemudian perlahan menepi, membuka jalan. Tapi sebelum cahaya terbuka penuh, suara itu berbisik sekali lagi. Pengorbanan diterima, tapi setiap pintu meninggalkan bayangan. Lorong bergetar hebat. Cahaya menyilaukan menyapu seluruh ruang. Riko menarik Kayla melangkah ke dalamnya. Dan di belakang mereka, koko ayam ketiga terdengar. Bersambung ke episode 7. Cahaya terang membutakan mata Riko dan Kayla. Sejenak, dunia terasa hening, seperti berada di antara 2 tarikan napas. Lalu, perlahan suara mulai kembali. Suara angin, dedaunan, dan kicau burung pagi. Mereka terhempas keluar ke jalan tanah, basah oleh embun. Kabut masih menggantung tipis di udara. Tapi sinar matahari mulai menerobos celah pepohonan. Jalan itu terasa asing, namun nyata. Tidak lagi seperti lorong akar atau warung busuk itu. Riko terduduk lemas, napasnya berat. Tangannya masih berdarah, tapi lukanya mulai mengering. Di sampingnya, Kayla terdiam, menatap sekeliling seperti melihat dunia untuk pertama kali. "Kita keluar?" tanya Kayla pelan. Riko mengangguk, meskipun hatinya belum tenang. Ada sesuatu yang terasa hilang. Ia merogoh saku jaketnya. Ponselnya masih mati. Jam tangannya berhenti di pukul 03.33, waktu yang sama sejak ia memasuki warung itu. Saat mereka mulai berjalan mencari jalan besar, Riko melihat ke belakang dan tubuhnya langsung kaku. Di balik pohon berdiri sosok dirinya, bayangannya. Wajahnya sama, pakaiannya sama, tapi matanya kosong dan tubuhnya tidak bergerak, hanya berdiri, menatapnya tanpa ekspresi. "Bayangan," bisik Riko. Kata-kata penjaga pintu kembali terngiang. Setiap pintu meninggalkan bayangan. Sosok itu tidak mengikuti, tapi jelas bukan sekadar halusinasi. Kayla menoleh,
ikut melihat. Ia menggenggam tangan Riko lebih erat. Dia nggak bisa ikut ke dunia ini, kata Kayla lirih. Tapi dia akan menunggu selamanya. Riko memalingkan muka dan melanjutkan langkah. Mereka menyusuri jalan tanah itu hingga akhirnya menemukan aspal dan papan petunjuk kecil bertuliskan nama desa. Di kejauhan terdengar suara kendaraan. Dunia nyata telah kembali. Tapi saat sinar matahari mulai menyinari punggungnya, Riko menyadari sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya tak lagi memiliki bayangan. Riko mematung di pinggir jalan desa. Matahari pagi menyinari tubuhnya, tapi tak ada bayangan yang terbentuk di tanah. Tak ada siluet, tak ada pantulan, seolah dirinya tak sepenuhnya ada di dunia ini. Kayla memandangi Riko dengan cemas. Kamu kehilangan bagian dari jiwamu. Riko bergumam, bayangan itu bukan cuma bayanganku ya. Kayla menggeleng perlahan. Itu bagian dari dirimu yang tertinggal di dunia warung. Karena kamu mengorbankan sesuatu untuk aku, dia akan tetap di sana, menjaga pintu. Riko mengusap wajahnya, kepalanya berat. Semuanya terasa nyata, tapi seperti mimpi buruk yang belum berakhir. Mereka tiba di pos ronda kecil di tepi jalan, dan tak lama kemudian, seorang bapak tua penjaga kebun lewat dengan motor bebek tuanya. Melihat dua sosok lelah di pinggir jalan, ia berhenti. Loh, kalian dari mana? Kok pagi-pagi begini udah di sini? Tanyanya ramah. Kami nyasar, Pak, jawab Riko sekenanya. Mau numpang ke jalan utama, bisa? Bapak itu mengangguk. Ayo, naik aja. Ini udah deket ke pasar. Sepanjang perjalanan, Riko mencoba mengamati sekitar. Jalanan itu terasa asing, tapi nyata. Ia tidak lagi merasa terjebak. Namun, sesekali melihat ke kaca spion motor bapak itu, ia menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Kayla juga tidak punya bayangan. Setibanya di pasar, suasana sudah mulai ramai. Pedagang membuka lapak, orang-orang berlalu lalang. Kehidupan berjalan normal, tapi orang-orang yang lewat tidak melihat Riko dan Kayla. Tak satu pun yang menoleh. Bahkan ketika mereka berdiri di tengah jalan, tak seorang pun tampak menyadari keberadaan mereka. Riko mencoba menyapa seorang ibu yang lewat. Tak ada respons. Ia melambai ke tukang sayur, tidak digubris. Apa kita masih belum sepenuhnya kembali? Tanyanya panik. Kayla menunduk. Kita memang keluar, tapi belum benar-benar kembali. Riko mulai panik. Lalu harus apa? Aku sudah keluar dari lorong itu. Aku sudah melewati penjaganya. Aku sudah... Kayla memotong. Ada satu cara. Riko menatapnya tajam. Kita harus temukan orang yang bisa melihat warung itu juga. Seseorang yang juga pernah masuk. Hanya mereka yang bisa bantu kita kembali. Sepenuhnya. Tiba-tiba, suara lonceng kecil berdenting di udara. Dan dari sudut pasar, Riko melihatnya. Sebuah warung kayu kecil, berdiri tenang di antara deretan tenda penjual. Sama seperti sebelumnya. Tirai bambu, bau teh manis, meja, kayu tua. Warung itu muncul lagi. Dan kali ini, tidak hanya mereka yang menatap ke arahnya. Riko terpaku. Warung itu muncul begitu saja di sudut pasar, berdiri di antara lapak buah dan penjual kerupuk. Tak ada yang aneh menurut kebanyakan orang, kecuali bahwa warung itu tak seharusnya ada di sana. Dan lebih mencengangkan lagi, seseorang sedang berdiri di depannya. Memandangi warung itu dengan raut penuh ketakutan. Seorang lelaki paruh baya, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh. Wajahnya penuh bekas luka lama. Tapi yang paling mencolok adalah dia punya bayangan dan dia bisa melihat warung itu. Riko menghampirinya cepat, diikuti Kayla. Lelaki itu menoleh dan saat melihat Riko, matanya langsung melebar. Kamu juga pernah masuk, katanya pelan, seperti bisikan yang ditahan selama bertahun-tahun.
Riko mengangguk. Aku masih terjebak. Kami belum kembali sepenuhnya. Lelaki itu menghela napas dalam. Ia memperhatikan Kayla sejenak, lalu mengajak mereka menjauh dari keramaian. Mereka berhenti di gang sempit dekat belakang pasar. Dindingnya penuh lumut dan bau anyir menyengat. Aku dulu juga masuk ke warung itu bertahun-tahun lalu. Di tengah perjalanan pulang dari luar kota, mobilku mogok. Warung itu muncul dan hidupku berubah selamanya. Apa kamu berhasil keluar? Tanya Riko. Lelaki itu menunjuk ke kakinya. Ada bekas luka berbentuk lingkaran hangus di pergelangan kaki kirinya. Setengahku kembali, tapi setengahku tetap tinggal. Dan karena itu, aku bisa melihat warungnya setiap kali ia muncul di dunia manusia. Kayla mendekat. Kami nggak punya bayangan lagi. Lelaki itu mengangguk muram. Artinya, bagian dari jiwa kalian masih tertinggal. Kalau terlalu lama seperti itu, kalian akan jadi seperti penunggu, jiwa yang membusuk di antara dua dunia. Lalu caranya? Desak Riko. Ada satu jalan, tapi berbahaya. Katanya serius. Kalian harus masuk kembali. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemburu jiwa. Kalian harus temukan bayangan kalian di dalam dan bawa pulang sebelum warung itu menghilang lagi. Kayla gemetar. Kalau gagal, kalian akan tetap di sana dan warung itu akan menutup pintunya. Selama 13 tahun, Riko menatap warung itu dari kejauhan. Kali ini tidak ada kabut, tidak ada aura menyeramkan. Warung itu tampak seperti warung biasa. Tapi mereka tahu lebih baik dari siapapun. Itu adalah tempat antara hidup dan mati. Kalau begitu, kita masuk lagi. Tapi kali ini, kita yang akan memburu. Riko dan Kayla berdiri di depan warung itu. Bayangan mereka tak lagi ada di tanah. Namun bayangan itu terasa begitu dekat, menyelimuti mereka. Lelaki, paruh baya yang mereka temui di gang sempit tadi, kini menghilang, seolah sudah menjadi bagian dari waktu yang terjeda, sama seperti banyak jiwa yang terperangkap di antara dua dunia. Warung itu tampak seperti warung biasa, dengan tirai bambu, meja kayu tua, dan lampu Petromax yang menggantung redup. Di luar, suara kehidupan pasar mulai terdengar kembali, tapi sesuatu di dalam diri Riko dan Kayla tahu, mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini. Masuk saja, kata Kayla, suara pelan namun tegas. Jangan takut, kita harus ambil bayangan kita. Riko mengangguk, meski perasaan ragu tak kunjung hilang. Mereka melangkah masuk. Begitu memasuki warung, suasana langsung berubah. Suara pasar hilang, digantikan dengan keheningan yang dalam, penuh dengan deru napas yang seakan datang dari dinding-dinding warung itu sendiri. Di dalam, semuanya tampak sama, seperti saat pertama kali mereka datang. Hanya saja kali ini, sesuatu terasa berbeda. Wanita tua itu sudah ada di balik meja, tersenyum lebar dengan mata hitamnya yang kosong. Di belakangnya, sosok-sosok lain mulai muncul. Pria tua, wanita muda, dan anak kecil. Semuanya berdiri diam, tak bergerak. Sudah kembali ya? Tanya wanita tua itu dengan suara parau. Riko menggigit bibirnya, berusaha menahan ketakutan. Kami ingin mengambil kembali apa yang tertinggal. Ah, bayanganmu. Wanita tua itu tersenyum. Mereka tidak bisa pergi begitu saja. Itu sudah menjadi bagian dari warung ini. Mereka suka tinggal di sini. Kayla menggenggam tangan Riko, berbisik pelan. Kita harus cepat. Jangan biarkan mereka mengikat kita lagi. Riko menatap wajah wanita tua itu dengan penuh tekad. Kami akan mengambil bayangan kami, dan kami akan keluar. Jangan coba menghalangi kami. Wanita itu tertawa kecil, suara tawa yang menambah ketegangan di udara. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi.
warung ini adalah jembatan. Ia memberi tempat bagi jiwa yang hilang, dan jiwa yang datang harus membayar harga. Tiba-tiba, sosok-sosok itu bergerak, mendekatkan diri ke mereka. Langkahnya pelan, namun penuh tekanan. Mereka sudah siap menanti. Rico dan Kayla mulai melangkah mundur, menuju pintu belakang yang pernah mereka lihat sebelumnya. Di sana, lorong gelap itu menunggu, lorong yang membawa mereka kembali ke dunia yang tak terduga. Di sana, ada bayangan yang hilang, dan di sanalah mereka harus menemukannya. Ketika mereka hampir sampai di lorong, suara wanita tua itu terdengar lagi, lebih keras, lebih menggema. Kalau kalian berhasil menemukan bayangan kalian, kalian akan kembali. Tapi kalian juga akan meninggalkan sesuatu yang lebih berharga di sini, katanya dengan nada yang penuh teka-teki. Rico menoleh, matanya terbakar oleh tekad. Kami siap. Dan mereka pun melangkah masuk, menyusuri lorong gelap yang lebih panjang dari yang mereka bayangkan. Setiap langkah membawa mereka semakin dalam ke dunia yang telah menunggu. Dan di ujung lorong itu, mereka tahu bayangan mereka menunggu. Rico dan Kayla melangkah lebih dalam ke lorong gelap. Setiap langkah mereka menyentuh tanah yang terasa seperti daging hidup, berdenyut, menahan mereka, seolah lorong itu ingin menelan mereka utuh. Udara semakin berat dan suara bisikan semakin keras, seolah berasal dari dinding, dari tanah, dari kedalaman lorong itu sendiri. Di kiri dan kanan mereka hanya ada bayang-bayang yang bergerak tanpa bentuk. Entah itu pohon, binatang, atau bahkan manusia, semuanya tampak seperti setengah wujud, bayangan yang hilang dan terkubur dalam lorong itu. Kayla tampak semakin gugup, namun tetap menggenggam tangan Rico erat, seperti memberi semangat. Di sini, semuanya menyimpan kenangan yang hilang, kata Kayla dengan suara gemetar. Bayangan kita ada di sini. Rico menelan ludah. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk menemukan mereka? Kayla menatap lorong yang tak berujung. Kita harus mencari tempat yang mengingatkan kita tentang diri kita. Bayangan kita ada di sana, di tempat yang paling kita lupakan. Saat mereka melangkah lebih jauh, lorong itu mulai terasa semakin sempit, udara semakin pengap, dan cahaya yang samar-samar dari depan mulai memudar. Tidak ada lagi suara selain napas mereka sendiri yang terdengar bergema. Tiba-tiba, di depan mereka muncul sebuah ruangan kecil. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah meja kayu tua yang tampak sangat familiar. Meja itu terlihat seperti meja yang ada di dalam warung gaib, di mana mereka pertama kali bertemu dengan wanita tua itu. Di atas meja terdapat beberapa benda, sebuah piring kecil dengan sisa-sisa makanan yang sudah membusuk, sebuah foto lama yang tampak buram, dan sebuah topeng kayu yang sangat mengerikan. Rico menghampiri meja itu, merasa ada sesuatu yang menariknya. Ia meraba foto itu, dan tanpa sadar, sebuah kenangan lama terbangun di benaknya. Kenangan tentang ibunya yang sudah lama meninggal. Dalam foto itu, ia melihat sosok ibunya tersenyum di samping seorang anak kecil, bayangan dirinya yang lebih muda. Kayla berdiri di samping Rico, menatap dengan cemas. Ini tempat yang tepat, kan? Rico mengangguk pelan. Ia tahu, ini adalah tempat di mana bayangannya terperangkap, tempat yang menyimpan kenangan yang telah lama ia lupakan. Ia menatap foto itu lebih lama, merasakan sesuatu yang mencekam di dalam dirinya. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar di telinganya. Suaranya lebih jelas, lebih dalam. Jika kamu ingin mengambil bayanganmu, kamu harus melepaskan kenangan itu. Suara itu berkata, tidak ada ruang bagi dua jiwa.
Hanya satu yang boleh kembali. Rico terdiam. Ia menatap foto itu dan kenangan tentang ibunya kembali hadir dengan jelas. Cinta dan kesedihan yang pernah ia rasakan. Bayangannya, ibu yang telah lama pergi, kini terperangkap dalam kenangan ini, dalam bayangan yang telah meninggalkan dirinya. Kayla menggenggam tangan Rico dengan lebih erat. Kamu harus memilih, Rico. Kalau kamu mengambil bayanganmu, kamu akan meninggalkan kenangan itu untuk selamanya. Tidak ada pilihan, jawab Rico dengan suara tegas. Aku harus kembali, aku harus pulang. Dan dengan satu gerakan cepat, Rico meraih topeng kayu itu, meletakkannya di wajahnya. Dalam sekejap, seluruh ruangan itu bergetar keras. Bayangan-bayangan di sekitar mereka mulai bergerak lebih cepat, berputar-putar, seperti mengejar sesuatu yang sangat berharga. Rico merasakan sesuatu yang aneh. Bayangannya mulai kembali. Rasa lega dan kesedihan bercampur menjadi satu. Dan tiba-tiba, sosok ibunya muncul di hadapannya. Tersenyum penuh kasih, tetapi wajahnya semakin memudar. Seolah-olah ia harus pergi. Terima kasih sudah mengingatkanmu, Rico. Tapi ingatlah, kamu tidak pernah sendirian, bisik ibunya, sebelum menghilang dalam bayangan yang mengabur. Lorong itu kembali tenang. Pintu di ujung ruangan terbuka dan cahaya dari luar menyapu mereka. Rico menatap Kayla. Kita sudah kembali. Tapi sebelum mereka melangkah keluar, suara wanita tua itu terdengar lagi, lebih dalam, lebih mengerikan. Kamu telah memilih, Rico, tapi ingat, setiap pilihan datang dengan harga. Bayanganmu sudah kembali, tapi bagian dari jiwamu tetap ada di sini selama-lamanya. Langkah Rico dan Kayla menyentuh tanah dunia nyata dengan berat. Udara pagi menyambut mereka dengan bau pasar, suara kehidupan, dan cahaya hangat mentari. Tapi sesuatu telah berubah. Mereka berdiri lagi di pasar tempat mereka pertama kali melihat warung itu kembali muncul. Namun kali ini, warungnya sudah tidak ada. Hanya ruang kosong dengan lantai tanah basah, seperti tak pernah ada apapun berdiri di sana. Kayla menggenggam tangan Rico. Kamu sudah dapat bayanganmu? Rico mengangguk pelan, lalu menengok ke belakang. Matahari menggantung di atas kepala mereka. Dan untuk pertama kalinya, sejak keluar dari lorong itu, bayangannya kembali. Tapi ada yang aneh. Bayangan itu berbeda, lebih gelap, lebih panjang, dan sesekali ketika Rico tidak bergerak, bayangan itu tetap menoleh. Sendiri, Kayla pun kini memiliki bayangan. Namun saat ia berjalan, bayangannya sempat terseret seperti tubuh yang dipaksa ikut. Kayla menyadari hal itu, tapi memilih diam. Mereka telah keluar. Tapi mereka tidak sepenuhnya utuh. Hari itu mereka kembali ke kota. Dunia berjalan seperti biasa, tapi tidak ada yang menyadari bahwa mereka telah pergi, bahwa mereka menghilang selama 3 hari. Orang tua Rico hanya menyangka ia pulang dari perjalanan luar kota. Sahabat-sahabat Kayla tak menyadari bahwa ia sempat menghilang, seolah dunia menolak mencatat kehadiran mereka dalam rentang waktu itu. Namun, malam harinya, Rico duduk di kamarnya, merenung di depan cermin. Ia memperhatikan wajahnya, sama seperti dulu. Tapi, ketika ia berkedip, bayangannya di cermin tidak berkedip bersamaan. Bayangan itu menatap balik dengan pandangan kosong, lalu tersenyum samar. Rico terduduk lemas, keringat dingin menetes. Ia menoleh ke sudut kamarnya, dan saat itulah ia melihatnya. Topeng kayu itu tergeletak di lantai, padahal ia yakin telah meninggalkannya di dalam lorong. Kayla pun menghubunginya malam itu. Suaranya bergetar. Rick, ada yang aneh. Apa? Aku mimpi kita masih di warung itu, tapi kita bukan pengunjung. Kita yang menjaga pintunya sekarang. Rico terdiam. Aku bangun dan jendelaku terbuka. Di luar rumahku, aku lihat warung itu.
berdiri di tepi jalan. Rico menatap jendela kamarnya. Di kejauhan, di bawah cahaya bulan, warung itu kembali muncul. Di tepi jalan, sunyi, menunggu tamu baru. Cahaya bulan menyorot langsung ke halaman rumah Rico. Di balik tirai jendela, ia berdiri terpaku, menatap ke arah warung tua yang berdiri di tepi jalan, tepat di depan rumahnya. Tirainya bergoyang pelan, seperti melambai, mengundang. Rico ingin percaya itu hanya halusinasi. Tapi suara di dalam kepalanya berkata sebaliknya. Kamu sudah jadi bagian dari warung itu. Kamu bukan hanya tamu. Kamu pewaris. Ponselnya berbunyi. Panggilan dari Kayla. Rick, kamu juga lihat warungnya kan? Iya, jawab Rico pelan. Di depan rumahku. Kayla terdiam sejenak. Suaranya bergetar saat akhirnya berkata. Tadi sore, aku lihat bayanganku berdiri di luar tubuhku. Dia memegang kunci warung itu. Rico menarik napas panjang. Kita bawa sesuatu dari sana. Sesuatu yang bukan milik kita. Keesokan harinya, Rico dan Kayla bertemu lagi. Mereka memutuskan untuk kembali ke tempat warung itu muncul pertama kali. Jalan hutan yang sepi, tempat mobil Rico pertama kali mogok. Namun sesampainya di sana, jalanan itu sudah berubah. Tidak ada lagi jalan utama. Tanahnya bergelombang, seperti retak karena dibelah dari bawah. Kayla menunjuk ke sebuah batu nisan kecil di pinggir jalan. Batu itu baru, dengan ukiran nama yang familiar. Ratnawiyati, penjaga gerbang warung. 1872-? Rico menelan ludah. Itu nama si wanita tua itu. Tiba-tiba, suara retakan terdengar dari balik semak. Kayla dan Rico serempak menoleh. Dari balik kabut tipis yang entah dari mana muncul, sosok seseorang muncul perlahan. Tubuhnya ringkih, berpakaian lusuh, dan memegang lentera kecil. Saat sosok itu mendekat, Rico terdiam. Wajah itu ia kenal. Lelaki tua yang membantu mereka di pasar, yang dulu pernah masuk ke warung. Kenapa kalian kembali? Tanyanya dengan suara berat. Kami tidak kembali, kata Kayla. Warungnya yang datang. Lelaki itu mengangguk pelan. Maka waktunya telah tiba. Apa maksudmu? Tanya Rico. Warung itu tidak muncul tanpa sebab. Ia mencari penerus. Penjaganya sudah lelah. Dan kini, kalian membawa warung itu di dalam diri kalian. Ia menunjuk ke dada Rico dan Kayla. Kalian sudah diberi bayangan baru. Itu bukan cuma bayangan. Itu kunci. Dan harga dari kunci itu adalah tugas. Kayla menatap Rico, napasnya berat. Kita nggak pernah keluar sepenuhnya. Tidak, jawab lelaki itu. Kalian hanya berpindah peran. Langit tiba-tiba menggelap. Kabut turun cepat, menutupi jalan, pohon, dan langit. Lentera lelaki tua itu padam seketika. Dan dari dalam kabut terdengar lonceng kecil berdenting. Lalu, dari tengah kabut, warung itu muncul lagi, utuh, berdiri diam, tapi kali ini pintunya terbuka. Dan di ambang pintu, berdiri dua bayangan, persis seperti Rico dan Kayla. Mereka menatap balik, tersenyum, menunggu mereka masuk. Angin mendesir pelan ketika kabut menyelimuti jalan setapak itu. Warung berdiri megah, di tengah kehampaan, meski ukurannya tak lebih besar dari kios kecil. Tapi, dari dalamnya, terasa sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, seperti ruang tanpa ujung. Di ambang pintu, bayangan Rico dan Kayla berdiri. Wajah mereka sama, tapi mata mereka hitam legam, kosong, tak berjiwa. Mereka tidak bergerak, tapi kehadiran mereka menekan udara, membuat dada Rico sesak. Kayla mundur satu langkah. Itu, kita? Rico hanya menatap. Bukan. Itu yang menggantikan kita di dalam. Suara lelaki tua kembali terdengar dari belakang mereka. Mereka adalah salinan, bayangan lama yang kini memikul tugas.
Tapi mereka belum utuh. Riko menoleh. Apa maksudmu? Sampai kalian masuk dan mengakui warung ini milik kalian, bayangan itu akan terus menunggu, lapar dan gelisah. Kalau terlalu lama dibiarkan, mereka akan masuk ke tubuh kalian, menggantikan kalian di dunia nyata. Kayla gemetar. Jadi, pilihan kita cuma dua, masuk dan menjadi penjaga, atau dibunuh oleh bayangan sendiri. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Tidak semua yang masuk ke warung kembali, tapi yang membawa kunci selalu dipanggil kembali. Riko menatap tangannya. Di sana, samar-samar, terlihat pola hitam seperti akar menjalar dari pergelangan ke lengan. Perlahan, tanda itu membentuk sebuah lingkaran tak sempurna, seperti simbol kuno. Kayla melihat hal yang sama di tubuhnya. Kita sudah ditandai, bisiknya. Warung itu mengeluarkan suara lirih, seperti tawa rendah, serak dan kering, dan pintunya terbuka sedikit lebih lebar. Mengundang. Riko menarik napas dalam. Kalau ini memang akhirnya, kita harus tahu apa sebenarnya tempat ini. Kayla menatapnya. Kita masuk, tapi bukan untuk menyerah. Kita cari inti dari warung ini. Kalau ada cara menghancurkannya, kita akan temukan. Mereka berdua melangkah maju, dengan berat melewati ambang pintu. Bayangan mereka yang berdiri diam sejak tadi menghilang seketika, menyatu kembali dengan mereka. Riko merasakan sensasi seperti ditarik ke dalam lubang gelap. Tubuhnya ringan, tapi pikirannya terasa tenggelam. Begitu mereka benar-benar masuk, pintu tertutup dengan suara duar yang menggema panjang. Lalu, sunyi. Ruangan di dalam warung berubah. Tidak lagi ruang sempit dengan meja dan tirai bambu. Kini, mereka berada di dalam sebuah lorong tak berujung, dengan dinding penuh cermin retak. Di setiap cermin, terlihat orang-orang berbeda yang menatap mereka. Sebagian menangis, sebagian berteriak, sebagian tersenyum ngeri. Dan di ujung lorong berdiri sosok wanita tua, si penjaga lama. Tapi kali ini tubuhnya rapuh dan retak, seperti tembikar tua yang siap hancur. Kalian datang, suaranya seperti desir pasir. Akhirnya, warung ini akan punya pemilik baru. Kayla melangkah maju. Kami tidak datang untuk meneruskanmu. Kami datang untuk mengakhiri ini semua. Wanita tua itu tertawa, tapi tawanya kini bercampur dengan suara-suara lain. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Suara yang saling tindih, saling jerit, saling tertawa. Suara para jiwa yang terjebak di dalam warung selama ratusan tahun. Kalau kalian ingin mengakhiri warung ini, katanya pelan, kalian harus melewati ruang jiwa dan menghadapi siapa diri kalian sebenarnya. Dinding di sekitar mereka mulai runtuh dan lantai bergoyang. Suara ribuan langkah mendekat dari kegelapan, dan dari bawah lantai, tangan-tangan pucat mulai meraih mereka. Riko menatap Kayla, matanya penuh tekad. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Kayla mengangguk. Sampai akhir. Lalu mereka melompat ke dalam kegelapan, ke pusat warung gaib itu, tempat segala rahasia disimpan, tempat di mana semua jiwa ditimbang. Kegelapan menyambut Riko dan Kayla, seperti lautan yang tak bertepi. Mereka jatuh, bukan secara fisik, tapi jatuh ke dalam diri sendiri. Suara jeritan, tangis, dan tawa memenuhi udara, bercampur menjadi satu simfoni mengerikan. Ketika mereka membuka mata, mereka tidak lagi bersama. Riko berdiri di dalam rumah masa kecilnya, sepi, senyap. Di pojok ruangan, ia melihat ibunya, sosok yang telah lama meninggal, duduk di kursi, tersenyum dengan mata kosong. "Kenapa kamu tinggalkan aku, Nak?" Suara ibunya terdengar lirih, penuh luka. "Ini bukan nyata," bisik Riko,
Tapi suaranya pecah, jiwanya retak. Kenangan itu terlalu kuat. Di belakang ibunya muncul bayangan dirinya sendiri, tapi tanpa wajah, hanya mulut menganga dengan tawa tak berujung. Bayangan itu berkata, "Kamu ingin keluar? Serahkan dirimu. Biarkan aku menggantikanmu. Dunia nyata tidak butuh kamu. Aku bisa lebih baik." Sementara itu, Kayla terjebak dalam ruang putih tak berujung. Di hadapannya berdiri sosok ayahnya yang selama ini ia benci karena meninggalkan keluarganya saat ia kecil. "Aku pergi karena kamu terlalu lemah," ujar sosok itu. "Warung ini tempat untuk mereka yang tak diinginkan dunia. Kamu cocok di sini." Bayangan Kayla muncul dari balik dinding putih, memeluknya erat, mencoba merasuk ke dalam tubuhnya. Kayla berteriak. Namun di saat nyaris tenggelam dalam mimpi buruk masing-masing, suara satu sama lain menyelamatkan mereka. Rico mendengar suara Kayla memanggil namanya, dan Kayla mendengar suara Rico berbisik di kejauhan, "Kamu lebih kuat dari bayanganmu." Dengan sekuat tenaga, mereka melawan. Rico memeluk sosok ibunya, menerima bahwa kenangan itu menyakitkan, tapi bukan alasan untuk berhenti hidup. Sosok itu perlahan menghilang, dan bayangan tanpa wajah pun retak menjadi debu hitam. Kayla menatap bayangannya sendiri, lalu berkata, "Aku tidak sempurna, tapi aku tidak butuh jadi sempurna untuk hidup." Cahaya menyelimuti tubuh mereka. Mereka berlari, menembus ruang yang mulai runtuh. Lantai retak, cermin pecah, dan seluruh bangunan warung mulai berguncang hebat. Dari tengah kehancuran itu, wanita tua penjaga warung muncul lagi. Kali ini wajahnya dipenuhi retakan. Ia menjerit, "Kalian memilih menolak, maka warung ini akan runtuh bersama kalian." Tapi saat itu juga, Rico melempar topeng kayu ke tanah, dan Kayla menancapkan simbol bayangan di lengannya ke lantai. Cahaya putih menyilaukan keluar dari dalam tanah, menelan segalanya. Warung itu meledak dalam kesunyian. Rico dan Kayla terbangun di jalan tepi hutan. Pagi telah datang. Tidak ada warung, tidak ada kabut, hanya suara burung dan cahaya mentari pagi. Mereka memegang tangan satu sama lain, masih gemetar, tapi hidup. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada bayangan aneh yang mengikuti mereka. Mereka telah keluar. Utuh. Saat berjalan menjauh dari tempat itu, Rico menoleh sekali lagi. Di tanah hanya ada jejak 2 pasang kaki dan sebuah papan tua terbakar separuh dengan tulisan nyaris pudar, "Warung ini hanya untuk mereka yang kehilangan diri." Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya.